Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua di kesempatan kali ini. Satu hari yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri, kita isi dengan agenda-agenda bermanfaat. Dan alhamdulillah 10 Ramadan ini Bapak Ibu semuanya mengisinya dengan ngabuburit nih bersama dengan Magnet Rezeki ya. Alhamdulillah juga di ruangan MRC ini di Magnet Rezeki Center Depok sudah hadir tamu-tamu jauh ya dari Korwil Bogor ya. Alhamdulillah ya. Bisa diiniin kameranya ya. Nah, ini Ayah Hafiz, makasih banget Ayah Hafiz dengan Bunda Ucu ya. Ya, ayahnya nggak kelihatan ya. Ya, kemudian ada ya dengan ayah, kalau saya manggilnya Abah aja ini ya, Abah ya. Kemudian ya ada Bunda Ucu sebelah sana ya. Ente puterin aja nggak apa-apa nih, puterin aja nih, puterin, liatin. Ininya nih, yang ini nih, ini. Nah, yang itu ya, puterin aja nggak apa-apa. Ente angkat, nah itu, nah begitu ya. Nah, ini ada Ustazah Heti dari Sukabumi, alhamdulillah ya, juga bisa hadir ya dengan staf ya. Kemudian juga teman-teman yang lainnya, Bunda Novi, PMB, masya Allah, PMB dari Bekasi ya, alhamdulillah, masya Allah, dengan Bunda Asya, Bunda Asya juga PMB juga ya. Alhamdulillah ya. Dan tadi ada Bunda Sawitri saya lihat juga ya. Alhamdulillah ya. Nah, kelihatan deh green screen-nya ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali bisa berjumpa kembali di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan berkahnya untuk kita semua ya. Nggak kerasa ya, udah 10 hari di bulan suci Ramadan ya. Gimana Ramadannya ya? Kayaknya udah ada yang khatam Quran kayaknya nih ya. Ada yang sudah khatam ya. Ada yang setengah jalan ya. Alhamdulillah, apapun ya, kita mudah-mudahan di 10 hari pertama ini ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kita rahmat ya. Jadi awaluhu rahmah, awalnya rahmat, ausatuhu maghfirah, tengahnya ampunan ya. Kemudian wa akhiruhu, dan akhirnya adalah itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi kalau kita tahu nih ya, berarti ibaratnya nih pahalanya tuh makin lama makin meningkat ya ya. Makin lama makin meningkat gitu ya. Sepatutnya ya kita ibadahnya juga demikian gitu ya. Kalau sekarang udah 1 juz sehari gitu, pas di 10 hari kedua 2 juz sehari gitu ya. Kemudian pas hari yang 10 hari ketiga 3 juz per hari ya. Kalau sekarang udah 3 juz ya berarti 3 juz sehari. Sekarang naik nanti ya di 10 hari berikutnya 4 juz sehari. Bismillah, kita mujahadah, kita bersungguh-sungguh insyaallah. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka-mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan ditunjukkan jalan-jalannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 hari ini kita kajiannya tentang surga dan neraka ya. Tadi pagi ada sedikit ini ya, guyon ya. Kok yang live ini pagi-pagi nggak banyak ya gitu ya. Mungkin temanya karena kengerian neraka, jadi pada ngeri semuanya bahas tentang neraka. Kalau kemarin tentang surga kita baca surat Ar-Rahman. Jadi kita baca surat Ar-Rahman bagian sorganya gitu ya. Ada juga sih bagian nerakanya ya. Hadhihi jahannam. Wah, inilah neraka ya, inilah neraka jahanam. Tapi memang pembahasan tentang neraka ini masuk dalam bab
keimanan ya. Jadi kita harus benar-benar kenal sama neraka itu ya. Jadi kenal sama neraka. Jangan sampai kita nggak kenal sama neraka ya. Kita harus kenal sama neraka itu ya. Di tempat pintu-pintunya mana saja ya, kemudian jaraknya berapa lama, makanannya, minumannya apa di neraka. Supaya apa sih kita kenal sama neraka? Supaya takut ya. Karena suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya oleh para sahabat, "Ya Umar, menurut engkau tuh takwa kayak apa?" Ya. Apa kata Umar? "Bagaimana kamu kalau seandainya jalan di sebuah jalan yang sepanjang jalan itu beling, paku ya, kemudian batu, kerikil yang tajam-tajam gitu ya. Kemudian kamu mau gak mau terpaksa melalui jalan itu. Kira-kira kamu jalannya kayak bagaimana?" Ya jalannya jinjit kali ya, hati-hati banget gitu ya. Hati-hati banget. Kemudian kata Umar bin Khattab gitu kan, itulah takwa. Jadi takwa itu adalah berhati-hati, takut karena saking takutnya gitu. Takut banget gitu ya. Akhirnya ngelangkah takut salah gitu. Kalau sekarang kan orang ya main TikTok aja nggak ngerasa bersalah ya. Main TikTok nggak ngerasa bersalah, update status rumah tangga di Facebook nggak merasa bersalah. Harusnya mah takut itu ya. Kalau dulu itu ya Ustazah Heti saya inget tuh zaman dulu kecil saya ya, itu pada beli buku diari gitu. Buku diari tuh Bu Sawitri. Ya. Oh ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Dulu punya diari. Kok tahu sih? Ya ibu mah udah bahas duluan, ya udahlah. Iya. Dulu itu kita punya diari itu ya. Dulu diari. Itu digembok. Iya. Ada gemboknya itu di hari itu. Nggak tahu sekarang masih dijual kagak tuh ya? Digembok tuh. Gemboknya ditaruh di mana, bukunya ditaruh di mana gitu kan? Jadi Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah, barakallah. Barakallah. Selamat datang semuanya. Ya. Ya. Mohon izin ini ya. Maaf ini masker saya ya. Enggak apa-apa, lewat ini iya. Ya, alhamdulillah, masya Allah ya. Jadi dulu tuh kita tuh waktu kecil tuh diari, udahlah buku diari, pakai gembok, dimasukin di laci gitu kan. Terus kalau ada yang ngeliat gitu marah kita gitu. Saking malunya kalau rahasia kita ketahuan sama orang. Sekarang gitu ya, yang rahasia-rahasia itu diumbar di Facebook. Iya. Dulu mah pakai gembok, malu gitu. Ya, makanya orang yang nggak tahu malu itu kata Rasulullah SAW, yang malamnya dia berbuat maksiat, lalu pagi harinya dia ceritakan kemaksiatan itu kepada orang lain. Ini orang yang paling nggak punya malu gitu. Lah sekarang ini zaman sosial media gitu ya, semuanya harusnya zaman dulu ditutup-tutupin, sekarang dibuka-buka ya. Semalam saya berantem sama suami saya, ditulis di Facebook, harusnya kan enggak. Nah jadi kenapa kita ngomongin diari tadi ya? Jadi nyambung kemana-mana ya. Tadi juga kita baca hadis bahwa setiap bumi ini ya nanti akan bersaksi terhadap apa-apa yang kita lakukan gitu ya. Di langit ya itu malaikat padat banget gitu ya, sampai 4 jari aja itu nggak ada. Kalau kita sholat itu mungkin kalau yang nggak rapet itu, kalau sekarang mah berapa, 1 depak kali ya orang jaraknya itu ya. Kalau dulu kan sholat rapet-rapet. Nah di langit kata Rasulullah SAW, seandainya kalian tahu dan melihat apa yang aku lihat, maka kalian akan ya nggak punya ya lebih banyak menangis daripada tertawa, dan udah ya nggak bisa deket-deketan lagi sama istri kalau tahu apa yang Rasulullah tahu ya, saking kita dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Nah maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup semua aib-aib kita
dan diampuni di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin ya. Nah, saya mau membahas sedikit aja ya, mendalami kajian yang tadi pagi dibahas oleh Ustadz Ali Murtadho ya. Ustadz Ali Murtadho tadi sudah membahas dengan sangat indah tentang neraka ya. Jadi neraka harus kita pelajari ya. Nah, ini dalam surat 44 ayat 40 ya. Boleh kita kalau yang ada di sini yang pegang Quran bisa sambil dibuka ya atau di HP ya. Surat 44 ayat 40. Ya. Surat 44 ayat 40. Bapak Ibu juga kalau di rumah ada Al-Qur'an bisa dilihat surat 44 ayat 40 ya. Surat Ad-Dukhan ya ayat 40. Nah, kita sama-sama saling kita mentadaburi ayat ini ya. Kita mentadaburi ayat Ad-Dukhan ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين Sadaqallahul azim. Masya Allah ya, ini surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan yang artinya badai dukhan. Jadi nanti di hari kiamat tuh, sebelum hari kiamat ada yang namanya badai dukhan ya. Nah, di sini ceritakan tentang inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semua, yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun dan mereka tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Jadi kita udah gak bisa saling tolong menolong lagi ya. Mau sahabat dekat kayak apa, di hari kiamat udah gak bisa saling tolong menolong. Apalagi kaitannya tolong menolong dalam urusan makanan. Kalau sekarang alhamdulillah makanan banyak banget. Bunda Ucu sampai bawa ya. Apa Bunda Ucu nih bawa apa nih? Es buah. Nasi kuning, Masya Allah. Oh, roti unyil. Wah, itu favorit saya itu roti unyil ya. Karena cocok buat diet ya. Bawa banyak, Masya Allah. Allah karim. Ini di dunia kita bisa saling bantu-bantu, membantu. Tapi di akhirat, apalagi di yaumil di neraka jahanam, apa kata Allah? Inna syajarataz zakum. Ada ulama yang ketika dibaca ini langsung pingsan. Langsung pingsan.
bluk aja jatuh ya. Karena barusan disebut tentang neraka, terus kemudian tiba-tiba udah nggak ada pendahuluan tuh. Nanti di neraka nggak ada, langsung aja inna syajarataz zakum. Apa itu artinya? Sesungguhnya pohon zakum. Ya, jadi nanti makanannya orang neraka itu pohon zakum. Pas dimakan gitu ya. Ta'amul athim, makanan orang yang banyak berdosa, kalmuhli yaghli fil butun, sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut ya. Jadi ada yang menggambarkan ya pohon zakum itu ya kayak buah duren, tapi bukan buahnya, kulitnya. Ya, jadi buah zakum itu ya yang dimakan itu sama kulit-kulitnya tapi lebih tajam. Jadi tajam-tajam gitu kan, dipaksa. Karena udah lapar banget tuh orang neraka tuh udah kelaparan banget gitu ya. Mau puasa juga nggak bisa, karena kalau itu nanti penderitaannya lebih dahsyat lagi. Lalu kemudian yang tersedia cuma pohon zakum itu, kemudian dimakan ya, kemudian membuat semua tenggorokannya itu terluka gitu ya, karena si tajam-tajamnya itu. Lalu kemudian mendidih di dalam perut gitu ya. Jadi dia mendidih di dalam perut, lalu kemudian meledak gitu ya. Kemudian seperti mendidihnya air yang sangat panas. Kaghalil hamim, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Dan itu khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim, peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Jadi ternyata kalau dilihat dari susunannya berarti pohon zakum ini ya, pohon zakum ini baru yang namanya welcome drink. Welcome drinknya begitu tuh, masuk neraka. Ya Allah ya. Jadi kalau dilihat dari susunannya ini, setelah dia udah welcome drink masuk lobby ya, pas masuk lobby ya malaikat Zabaniyah pegang dia ya. Khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Peganglah dia kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Tsumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan dari air yang amat panas ya. Kan belum mandi tuh ya, welcome drink ya. Udah selesai welcome drink masuk kamar hotel kan mandi dulu ya. Mandinya pakai siksaan dari air yang sangat panas, diguyur, masya Allah melepuh, habis ya, rontok sampai kulit-kulitnya, sampai tulang-tulangnya dibarukan lagi. Dzuk innaka antal azizul karim, rasakanlah sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia. Coba ya, dulunya kamu ngerasa perkasa kan gitu ya. Hai orang-orang yang ngakunya Al-Aziz, di sini kata-kata ya pakai namanya Allah karena banyak orang yang ngaku-ngaku Tuhan gitu ya. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun, sesungguhnya ini adalah azab yang dahulu kamu selalu meragukannya, bahkan nantang-nantang. Kan ada orang-orang yang nantang tuh, mana neraka belum ada gitu ya. Coba datengin sekarang, nggak bisa kan gitu. Sama orang-orang yang seperti ini. Ya Masya Allah. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Udah kayak gitu langsung ya. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Kita lihat lagi dalam surat ya, dalam surat suratnya surat Al-Waqiah deh, nggak apa-apa deh. Al-Waqiah ya, dalam yang sama nih. La'akiluna min syajarin min zakum. Yang kelima dua ya, Al-Waqiah 56 ayat 52. Ya. Famali'una minhal butun, akan memenuhi perutmu dengannya.
Fasyaribuna alaihi minal hamim. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Fasyaribuna syurbal him. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Ya, jadi wah diminum lagi, minum lagi, minum lagi. Udahlah, dia tahu kalau itu tuh mendidih di perutnya, diminum lagi, minum lagi. Jadi ini keterangan tambahan. Ad-Dukhan tambahin di Al-Waqi'ah. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Ya Rabbi. Kita lihat lagi dalam surat Al-Haqqah 69. Surat 69 ayat ya 30 ya 30 ya. Surat Al-Haqqah 69 ayat 30. Khuzuhu faghullu. Masuk lobi ya. Lobi neraka, pegang dia, belenggu tangannya ya. Kemudian summal jahima sallu. Kemudian masukkan dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Thumma fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kemudian belit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Falaysa lahul yawma hahuna hamim. Tidak ada seorang teman pun baginya pada hari ini di sini. Mirip-mirip dengan Ad-Dukhan tadi ya. Karibnya enggak akan pernah bisa menolongnya. Wala ta'amun illa min ghislin. Dan tidak pula makanan sedikit pun baginya kecuali dari darah dan nanah. Kalau tadi itu zakum, buahnya ya, yang pas dimakan mendidih di dalam, udah ya aduh panas kayak habis makan cabai gitu ya. Habis makan cabai gitu. Terus kemudian minum. Pas minum yang dikasih nanah dan darah. Allah. Pas minum nanah dan darah. Dilepahin lagi minum lagi. Lepahin lagi minum lagi. Ya Rabb. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Ya Rabbi. Kayaknya cukup lah ya. Nanti nggak sanggup kita nih. Ya. Allah karim. Tapi harus dibaca. Karena kebaca Quran pasti lewatin ini kan. Lewatin surat-surat ini. Ya. Makanya kita wajib baca lagi Quran supaya kita tuh sadar akan neraka. Yang kayak gini-gini kita harus tahu. Dan ini iman terhadap hari akhir itu bagian dari keimanan. Tidak beriman seseorang kecuali dia telah melihat surga dan neraka lebih dekat daripada ajalnya. Masya Allah. Ya. Ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Sirin. Ya. Ketika beliau sholat itu, ya, kemudian dia bergetar gitu. Kemudian ketika ditanya, apa yang kau rasakan? Ya setelah selesai itu. Ya karena dia sholat pingsan, ya berdiri lagi sholat pingsan, berdiri lagi. Karena di bawahnya dia merasa bahwa di bawahnya adalah api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasanya tuh bergetar gitu ya. Bisa nggak tuh kita sholat sambil ngerasa ya Allah, dosa-dosaku ya Allah, dosa-dosaku. Dosa-dosaku telah membuat ya kita tersiksa. Banyak orang yang nggak merasa, yang merasa aman dengan dosanya. Padahal masya Allah ya, dosa-dosa itu yang nantinya akan menyeret dia ke dalam api neraka. Ada seorang sahabat juga ya, ketika baca, seingat saya Umar bin Khattab ya,
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika engkau menampakkan apa yang ada dalam hatimu atau menyembunyikannya, jadi hati aja, yuhasibkum bihillah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu dari ba'da isya sampai sebelum subuh nggak bisa sanggup melanjutkan ayatnya. Ulang lagi. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Ya Allah dihisab ya, sampai yang terbetik di benak aja dosa itu, Masya Allah. Makanya para sahabat merasa berat dengan ayat itu. Akhirnya turunlah ayat berikutnya ya, untuk meringankan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi ya para sahabat dulu itu diturunkan ayat itu nggak kayak kita langsung gitu ya. Allah tuh tidak membebani kita sesuai kecuali sesuai kesanggupan kita. Tapi mereka ya tetap merasa bahwa dosa-dosa mereka itu akan menimpa mereka. Ada Anas bin Malik mengatakan, Anas bin Malik ini seorang sahabat yang hidupnya paling lama. Sehafal saya tuh umurnya 120, paling lama tuh. Dia menghadapi zaman Nabi, zaman tabi'in, zaman tabi'it tabi'in. Jadi 3 zaman dia hidup. Di zaman tabi'ut tabi'in, dia bilang begini nasihatnya, Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik ini khadimnya Rasulullah. Jadi yang kemana-mana personal asistennya Rasulullah itu Anas bin Malik. Jadi tahu betul Rasulullah. Kemudian apa kata Anas bin Malik? Ya, aku lihat kalian melihat dosa seperti melihat lalat yang hinggap di hidung, yang hanya dengan dikibaskan saja bisa lepas. Ya. Aku lihat kalian nih di zaman ini melihat dosa itu seperti seperti lalat yang hinggap di hidung. Gampang banget dilepas. Astagfirullah, lepas gitu. Sementara kami melihat dosa itu seperti gunung. Dulu ketika kami melihat dosa seperti gunung yang akan menimpa kami setiap sewaktu-waktu. Ya. Jadi itu di zaman tabi'ut tabi'in yang masih banyak cucunya sahabat, berarti kan cucunya sahabat itu. Lah gimana kita yang sekarang dosa bukan lagi kita anggap enteng, produksi dosa aja gampang ya. Dulu orang memproduksi dosa nggak gampang, memproduksi itu ya, tapi kalau udah nempel ya bismillah lah gitu ya, istighfar juga lewat gitu. Lah sekarang bukan itu doang, memproduksi aja gampang banget ya dengan sosial media sekarang. Ya Rabbi, mudah-mudahan kita semua ya, yuk kalau kita udah tahu nih kengerian neraka seperti itu, maka betapa mahal Ramadan ini. Mahal sekali Ramadan ini ya. Jadilah orang-orang yang berusaha mencuci bersih seluruh dosa-dosa kita sampai nggak ada yang bekas ya Allah ya. Kan dosa kita tuh bekarat gitu. Masuk di jantung, di hati gitu ya, di sel-sel gitu. Itu bekarat gitu. Lah sementara kita kayaknya ya udah selesai puasa ya bismillah lah saya mah ya pasti diampuni dosanya, padahal nggak ada jaminan ya, nggak ada jaminan. Kam min shaimin laisa lahu min siyamih illal ju' wal atas. Betapa banyak manusia, berarti kan jaminannya Rasulullah nggak ada. Rasulullah tidak menjamin. Kamin shaimin, betapa banyak manusia yang berpuasa laisa lahu min siyami, enggak dapat apa-apa ya, enggak ada pengampunan dosa, enggak ada itqum minan nar, enggak ada. Illal ju' wal atas, kecuali cuma ya ikut-ikutan lapar aja, ikut-ikutan haus. Masya Allah. Kenapa kajian kita jadi berat begini? Allah, Bunda Ucu ya tolongin saya Dani. Ini bukan ngabuburit namanya, ini muhasabah dia.
Allah karim ya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti dah kalau yang kayak gini muhasabahnya pas nanti COMR lah. Sampai ngeraung-ngeraung nanti. Allah karim ya. Masya Allah. Ini udah pada nangis semua komennya ini. Ya Rab. Tapi nggak apa-apa ya, kita nangis di dunia itu jauh lebih bermanfaat ya. Makanya kemarin kajiannya Dr. Fikri itu ya, seandainya kita diazab di dunia malah senang sebenarnya. Ya, kan dalam surat Al-Qalam itu ya. Kadzalikal azab. Ya, ketika menjelaskan tentang kebangkrutan orang yang berusaha. Itu yang namanya azab. Mau tahu namanya azab? Itu kadzalikal azab, itu azab. Ya. Wala azabul akhirati akbar. Dan azab di ya, wala azabul akhirah ya, di akhirat itu lebih besar lagi. Ya Rabbi, ya. Mudah-mudahan dah kita cuci bersih ya, daripada dicucinya pakai musibah. Mendingan cucinya pakai Ramadan. Iya. Banyak orang yang milih musibah sih gitu ya. Udah dah, saya mau berdosa, nanti juga Allah ampuni. Kata siapa diampuni? Ya, digojlok dulu sama Allah, dikasih musibah, ya, dihina orang, direndahkan, dijatuhkan, ya, dikejar debt collector, masukin penjara, ya. Dan berbagai macam itu musibah-musibah. Ada jalan singkat nih untuk mempercepat keajaiban. Ramadan namanya. Ya, Ramadan. Maka mudah-mudahan kita semua diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak tersentuh neraka walaupun 1 detik ya. Kalau suatu saat Rasulullah SAW berjalan bersama sahabat, ada ibu yang lagi ngegendong anak. Pas lagi ngegendong anak gitu, kemudian Rasulullah bertanya pada para sahabatnya, wahai sahabatku, kira-kira menurut kamu nih ya, mungkin gak si ibu itu nyeburkan anaknya ke api? Ya gak mungkin Rasulullah, ya itu ibu pasti sayang banget sama bayinya. Allah lebih sayang daripada si ibu itu pada anaknya. Allah gak mungkin masukkan kita ke neraka, gak mungkin. Allah lebih sayang kepada orang-orang yang beriman. Gak mungkin Allah tuh ya memasukkan hambanya ke api neraka. Jadi kenapa ada neraka? Padahal Allah gak akan pernah mungkin memasukkan hambanya ke dalam api neraka. Ini saking degilnya kita. Allah gak mungkin masukkan kita ke dalam api neraka. Tapi kitanya malah yang mendatangi neraka. Kita yang mendatangi neraka dengan dosa-dosa kita. Udah tahu dosa, udah tahu salah. Tapi kita datangi terus, tantang Allah terus. Padahal Allah sendiri gak akan pernah mau memasukkan hambanya ke dalam api neraka. Makanya akhirnya di dunia habisin dulu deh, habisin dulu. Kok gak bisa habis ya hambaku ini? Udah dihabisin dengan musibah, dihabisin dengan perceraian, dihabisi dengan digugat pengadilan, dihabisi dengan jatuhnya bisnisnya, dihabisi dengan di PHK. Kok masih dosa-dosa juga gitu? Aku kasih Ramadan, kok dia lalai pada Ramadan? Aku kasih Al-Quran, kok dia tidak membacanya dengan baik? Terus begitu Allah kasih semua fasilitas-fasilitas, tapi ya kitanya malah menantang untuk masuk ke dalam api neraka. Jadi bukan Allah yang gak mau menyelamatkan, tapi kitanya yang terus mendatangi api neraka. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua di bulan suci Ramadan ini. Ya Rabb, ya Rabb. Allah. Break dulu deh Farahat. Alam adalah anugerah tak ternilai.
Mengolahnya menjadi berkah adalah impian kita. Di Desa Wisata Magnet Rezeki, kami akan mewujudkannya agar semua yang Allah titipkan benar-benar bisa dinikmati dan bermanfaat bagi siapapun, penghuni maupun pengunjungnya. Ada kebun buah dan bunga yang dikelola secara profesional, kebun tanaman obat, sawah di depan rumah yang dijaga keasriannya, dan suasana desa di pegunungan yang menakjubkan. Desa Wisata Magnet Rezeki akan dilengkapi pesantren Khairul Rozikin, Magnet Rezeki Training Center berkapasitas 1.000 orang, Magnet Rezeki Healing Center, gelanggang berkuda, dan banyak lagi. Semuanya dirancang agar kita bisa mandiri dan bisa berbagi untuk banyak orang. Setelah tol Jor terhubung sampai Cilengsi, desa wisata bisa ditempuh hanya 1,5 jam dari Jakarta. Desa Wisata Magnet Rezeki mengolah anugerah menjadi berkah. Tujuh keuntungan memiliki kafling Desa Wisata Magnet Rezeki. 1. Memiliki tanah produktif yang dihasilkan dari kebun dan wisata. 2. Nilai tanah yang meningkat harganya, terutama setelah tol beroperasi. 3. Menyelamatkan alam dengan perencanaan ala desa, bukan urban concept. 4. Mendukung dakwah alam magnet rezeki yang terbukti meningkatkan kualitas hidup manusia. 5. Bertetangga dan berjamaah dengan para pengamal ilmu magnet rezeki. 6. Keamanan legalitas dengan surat berstatus SHM. 7. Bebas riba dengan menggunakan akad-akad syariah. Desa Wisata Magnet Rezeki mengolah anugerah menjadi berkah. Sebuah mimpi mulai diwujudkan. Hari ini, 3 April 2021. Sebuah desa yang lama kami rencanakan, alhamdulillah, hari ini kami buka lahannya. Desa Wisata Magnet Rezeki, sebuah desa impian yang insya Allah setiap warganya bisa mandiri secara ekonomi dan tertata kehidupan akhiratnya. Desa Wisata Magnet Rezeki ada di Cariu, kawasan wisata Bogor Timur, yang nantinya akan dilalui 2 ruas jalan tol, Jakarta Jonggol Cianjur, Sentul Jonggol Karawang. Dari manapun akan mudah menjangkaunya. Dekat dengan wisata Gunung Batu Puncak 2, wisata Penangkaran Rusa, wisata Grand Canyon, Curug Ciomas, dan Curug Country. Di sini kita akan hidup bersama, ngaji bersama, berkebun bersama, dan berekonomi bersama. Satu sama terhubung. Sebuah pepatah mengatakan, rizki kita ada di langit. Doa dan kebersamaanlah yang membumikannya.
Semoga Allah meridhoi rencana kita bersama membangun desa wisata Magnet Rezeki. Desa Wisata Magnet Rezeki mengolah anugerah menjadi berkah. Alhamdulillah. Agak rilis ya. Ngelihat yang ijo-ijo ya. Mengolah anugerah menjadi berkah. Mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng di desa wisata. Kebetulan pas sekarang ini Korwil Bogor yang jadi tamu kita ya. Nah alhamdulillah ya Bapak Ibu, Korwil Bogor telah membersamai banyak banget program-program dari Korwil Bogor yang akhirnya malah jadi program pusat ya, kayak training online Magnet Rezeki ya, jadinya malah jadi program pusat. Terus kemudian ya ini yang DWMR ya akhirnya di daerah Bogor ya. Nah jadi yuk sama-sama kita ngobrol sama beberapa tamu-tamu kita ya. Ini udah disiapin singgasananya ya. Siapa nih yang mau ngobrol bareng sama saya di kesempatan kali ini. Seperti biasa kalau ngabuburit tuh kita materi sebentar ya. Tadi ternyata lama juga karena biasanya kalau di studio 1 ya, studio saya nggak ada tamunya apa nggak ada orangnya ya. Kajian 15 menit aja, setelah itu ngobrol banyak. Nah sekarang ya alhamdulillah cukup lah ya kajian kita tadi. Mungkin Bunda Ucu pilih siapa yang mau dipilih. Komandan ya. Oh. Komandan ya. Allahu Akbar ya. Ya, silakan komandan ya, kita ngobrol-ngobrol nih. Alhamdulillah. Saya kedatangan tamu yang luar biasa nih Masya Allah hari ini. Lagi nggak dinas ini ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini didekatkan seperti ini. Ya. Dipegang aja, pegang begini ya. Baik, bismillah teman-teman semuanya. Beliau adalah Komandan Arfi, Tentara Nasional Indonesia ya, atau tentara negara, tentara negara ya? Tentara Nasional. Tentara Nasional benar berarti ya, Tentara Nasional Indonesia. Ya sekarang tugasnya di mana Pak Arfi? Ustadz kami sekarang di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian. Di tempat persiapan sebelum pasukan PBB berangkat deploy ke wilayah-wilayah konflik. Masya Allah ya, pahalanya gede banget itu ya. Amin. Menjadi pasukan perdamaian ya, karena pekerjaan paling mulia itu adalah juru damai. Nggak ada pekerjaan paling mulia nih. Jadi kalau bicara tentang pekerjaan, apa sih pekerjaan paling mulia? Juru damai. Yaitu tadi wasulhu khair. Dan orang-orang yang mengupayakan perdamaian itu adalah sebaik-baik manusia. Masya Allah. Kita ketemu sama pasukan perdamaian. Di situ berarti persiapan aja ya, persiapan. Kita satu layar aja, Mas Farhat, nggak usah dipindah-pindah. Jadi kita training di sana, mempersiapkan diri sebelum masuk ke wilayah. Oke, iya. Kalau Mas Arfi, Pak Arfi pernah ditugaskan? Alhamdulillah pernah merasakan di daerah Sudan. Sudan ya. Sudan Utara, Selatan? Sudan Utara. Utara. Yang Muslim. Yang Muslim. Iya. Tahun 2015 sampai dengan 2016 Ustaz. Oh 1 tahun ya? 1 tahun. Apa rasanya tuh Pak? Luar biasa Ustaz. Jadi karena jauh dari keluarga, iya. Selain rindu, ternyata saya bertemu dengan orang-orang yang meskipun di daerah konflik, penduduk lokal, orang Sudan itu taat sekali. Oh taat sama agama? Taat sama agama. Sehingga dia kalau sudah waktunya sholat, dia di bawah pohon pun dia langsung gelar sajadah versi mereka, langsung sholat. Masya Allah. Atau kalau ada
Kalau kita mungkin surau ya, Iya, atau musola-musola yang kecil terdekat mereka langsung ke masjid. Iya, iya, iya. Mereka tuh ekonominya menengah ke atas, menengah ke bawah, atau bawah banget? Kebetulan karena di daerah yang konflik, jadi ekonominya masih sangat memprihatinkan. Allah. Ya ekonomi kayak market, pasar itu ada, namun tidak semewah yang ada di Depok. Iya, 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 Depok mah udah kota ya. Bersyukur kita nih di Depok nih ya, Allah karim. Iya, iya. Terus apalagi hikmah-hikmah dari perjalanan di sana tuh Pak Arfi? Alhamdulillah karena kita bertugas di daerah muslim, jadi kita terbawa. Para pasukan pun kalau sudah waktunya sholat, alhamdulillah masjid selalu over capacity. Masjid over capacity. Jadi kita mendirikan masjid di sana lumayan besar. Kalau sudah waktunya sholat 5 waktu, baik zuhur, asar, maghrib, isya, apalagi subuh, Ustaz, itu sudah kalau nggak datang sebelum azan, alhamdulillah mesti dapat di luar. Masya Allah. Jadi karena memang sudah terbawa lingkungan juga muslim semua, akhirnya kita semua Iya, 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 Masya Allah ya. Jadi malah jadi masuk goa keajaiban di sana tuh ya. keajaiban. Allah. Karena tidak ada hal lain yang dikerjakan selain melaksanakan tugas dinas dan beribadah. Iya, 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 luar biasa. Jadi sangat spiritualis lah yang pulang dari sana itu ya. Alhamdulillah beberapa rekan juga merasakan sempat umroh ke Baitullah, ke Madinah. Iya, iya, iya. Jadi Alhamdulillah. alhamdulillah hikmahnya. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman ya. Kita doakan ya mudah-mudahan Pak Arfi ya insya Allah dengan Amin. keluarganya bisa Amin. terus Amin. ya mendapatkan kelezatan ruhiyah seperti tadi. Amin. Nah cerita tentang magnet rezeki, Pak Arfi kok tertarik sama magnet rezeki itu gimana ceritanya? Wah ini kalau ini keren sekali nih. Wah ya. Jadi sebelum mengenal ilmu magnet rezeki, Ustadz, kami memang belum tahu ilmunya, tapi ketika masih muda itu kami pasang peta dunia, Ustadz, Pasang peta dunia. yang besar di kamar. Iya, iya. Jadi setiap hari itu kalau masuk kamar ketemu dengan peta dunia. Iya. Jadi Jadi- LOP ya. Nah, ketika bertemu dengan magnet rezeki, oh ini tuh namanya LOP. Iya, 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 iya. iya. Alhamdulillah sudah pernah ke beberapa bagian dunia, dikasih rezeki sama Allah. Kemudian mungkin dari situ sedikit jumawa. Sama Allah, kemudian ditegur habis-habisan. Allah. Memang waktu itu diberikan rezeki mendapat jabatan yang membawa istilahnya keuangan. Jadi Oke. mungkin kalau dari uang itu kita sudah setiap hari melihat uang. Masya Allah. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Iya, iya, iya. Waktunya untuk belajar ilmu kehidupan, kami didaunkan paling bawah. Tadi yang Ustadz kajian tadi kok aku banget ya, kok saya banget. Allah. Dikasih musibah di yang paling dalam, ternyata Allah tidak hanya memberikan musibah. Di antara musibah itu diperkenalkan dengan ilmu magnet rezeki. Allah. Selalu satu paket ternyata ya. Iya. Di balik musibah itu kalau kita siap menerimanya gitu ya, minta petunjuk Allah, dapat penawarnya ibarat ular gitu ya. Selain bisa ada penawarnya juga. Betul Ustadz. Ya Allah. Setelah diperkenalkan dengan Ustadz Nasrullah dengan ilmu magnet rezeki. Yang kenalin pertama kali siapa? Jadi ada teman yang luar biasa, beliau wakaf buku Magnet Rahasia rezeki. Magnet Rezeki. Mungkin beliau juga ikut. Beliau tentara camp, juga? Tentara juga. Oke. Kok dengan mudahnya beliau memberikan buku secara wakaf kepada rekan-rekan semua. Akhirnya Berapa kami- banyak yang dibagikan itu?
Mungkin ada sekitar 30-an buku Ustadz. Pantesan aja jadi bestseller terus ya. Alhamdulillah. Yang kayak gini wakaf nih. Ini juga semua royaltinya wakaf ya. Kemarin alhamdulillah dapat 180 juta royalti ini ya buat anak-anak santri. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Oh dari situ terus kemudian akhirnya mendalami ilmu magnet Akhirnya rezeki. mendalami, membaca buku, kemudian langsung tertarik. Dan alhamdulillah waktu itu selang beberapa minggu ada camp magnet rezeki di Bogor. Alhamdulillah. Camp 14. Pas lagi nggak kemana-mana tuh ya Pak Arifin. Pas itu sebenarnya sedang di down-downkan oleh Allah. Iya. Di downnya tuh keluarga, bisnis, pekerjaan. Jadi sedang dalam masa down, tekanan luar biasa. Tapi alhamdulillah ada pendaftaran magnet rezeki, kami langsung tanpa berpikir apa-apa sudah ikut dulu aja. Ikut dulu aja. Oke. Singkat cerita, ketika ikut kami pun juga karena masih berdinas, jadi pagi kami masuk dinas dulu. Masya Allah. Alhamdulillah karena camp mulai pukul 8, jadi kami masih sempat untuk masuk dinas dulu. Oh ya, emang dinasnya jam berapa? Jadi dinas kita biasa apel pagi jam 7:15 Ustaz. 7:15. Jadi masih sempat. Akhirnya ini buka rahasia ini. Ketahuan deh. Enggak apa-apa, sudah beberapa tahun yang lalu. Iya. Ya, rilis. Kami bilang ke salah satu teman, Pak, saya mau pesantren dulu. Maksudnya? Pokoknya saya mau pesantren dulu. 30 menit dari sini kalau ada apa-apa telepon saya akan 30 menit datang. Iya. Jadi on call ya, ready on call, siap. Alhamdulillah bertemu dengan Ustadz Nasrullah di camp magnet rezeki. Setelah pesantren 3 hari, rilis semuanya. Allah, rilis semua ya Rabbi. Keajaiban setelah itu mungkin karena kami pelan-pelan mengamalkan ilmu magnet rezeki Ustadz, selang 3 bulan keajaiban mulai datang. 3 bulan. Jadi kembali lagi ilmu LOP yang dulu pernah kami praktekkan kembali. Kami pernah berpikir, ya Allah ini enak sekali nih hawa udara di Australia. Ujuk-ujuk mak bentuk tiba-tiba pas kantor mengadakan seleksi, teman-teman tidak ada yang lolos. Iya. Kami dipanggil, Arfi kamu ikut, mau? Iya tentu mau. Siap komandan. Iya. Kemudian sudah kamu ikut tes. Alhamdulillah setelah tes langsung lulus berangkat. Allah, masya Allah. Merasakan Australia. Australia di mana? Di West Coast atau di Sydney? Waktu itu di Canberra. Oh, Canberra. Itu Monas sebelah kanan, Bun. Monas sebelah kanan. Monas sebelah kanan. Kemudian ternyata berlanjut Ustaz. Iya, ternyata berlanjut keajaibannya. Berlanjut. Meskipun di pandemi kami merasakan awal pandemi tahun 2020 di bulan Maret kembali lagi ke Australia. Ke Sydney. Jadi apa artinya enjoy ya di sana tuh, menikmati ya? Menikmati. Wah, ya Allah ini luar biasa kadonya ini buat saya nih. Iya. Permennya manis sekali. Allah. Iya. Bahkan ketika masih pandemi yang masih pengetatan pun Allah masih mengizinkan kami ke Korea. Jadi Korea. Luar biasa Ustaz. Allah. Wow, keren. Iya. Memang beliau LOP-nya jalan-jalan keliling dunia ya. Iya, setelah lihat Ustadz jalan-jalan ke seluruh dunia. Iya. Tapi saya belum ke Canberra belum. Ya. Oke, terus jurus apa yang paling Pak Arfi suka dari sekian jurus yang dipelajari? Pasti semuanya suka, tapi ada dong yang favorit. Favorit tentunya law of projection Ustaz. Okay. Yang kedua karena kemarin sudah mengalami detox rezeki. Detox rezeki ya Robbi. Padahal banyak loh yang
Itu jarang loh kalau saya tanya jurus favoritnya apa gitu. Iya. Coba teman-teman yang di Facebook ya, yang udah belajar ilmu magnet rezeki pasti nggak pernah jawab detox rezeki. Ya, tapi ternyata masya Allah beliau malah jawabnya jurus favoritnya detox rezeki. Yang ketiga, masih penasaran. Dalam proses detox itu apa yang menemani? Garputala? Garputala, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kemarin ikut akademi COVID Ustadz. Selama beberapa hari dirawat. Oh, kena COVID juga? Akademi COVID, Masya Allah. Ustadz. Kalau kita kan akademi COVID-nya ngeliat dari luar, dia belum datang ke dalam. Ya kemarin yang testimoni itu dahsyat-dahsyat, malah Pak Indrajit gitu ya, berkomunikasi dengan virus, self talk dia. Tetaplah kamu di sini, jangan kemana-mana. Luar biasa, orang magnet rezeki memang aneh-aneh. Ya, terus gimana pas akademi COVID itu? Akademi COVID itu alhamdulillah dapat yang bergejala. Jadi demam. Oh, tapi secara fisik demam juga? Demam. Dirawat nggak? Dirawat. Kurang lebih sekitar 10 hari di rumah sakit. Iya. Rumah sehat. Ya. Ya Allah. Di antara 10 hari, 8 harinya demam menggigil di atas 38 derajat. Jadi di hari ke-9 baru turun, di swab kemudian negatif. Tapi di antara akademi tersebut memang jujur Ustadz, karena kondisi demam tidak mengenal pagi, siang, sore, malam maupun dini hari, bahkan mungkin buka HP aja belum tentu bisa. Ketika bisa buka HP, saya minta tolong ke istri, mohon saya dibantu Garputala. Dibantu Garputala. Terus dapat ayatnya? Surat Al-Isra ayat 68. Al-Isra ayat 68. Isinya teguran dari Allah SWT. Iya. 68 teguran, 69 teguran, ininya 70. 68 70 ya. Positifnya itu? Positifnya ya, 70. Dan walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Benar tuh LOP. Kami beri rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Terus ayat ini dizikirkan. Ayat ini ketika bisa megang HP kami baca, kami zikirkan. Alhamdulillah perasaan tenang. Perasaan tenang. Ya. Ketika perasaan tenang ini kami pasrahkan ke Allah. Ya Allah, kalau memang ini detox untukku, semoga ini jalan penggugur dosa untukku ya Allah. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Sekarang anak berapa Pak Arfi? 2 alhamdulillah. 2 ya. Ustaz. Yang pertama umur? Yang pertama umur 8 tahun. 8 tahun ya. Yang kedua umur 7 tahun. 7 tahun. Oh, dekat ya. Dekat ya. Alhamdulillah. Istri nggak dibawa ke sini? Alhamdulillah tadi dari kantor di Jakarta sedang diklat ini Ustadz. Diklat. Istri berada di Bogor. Apa pesan-pesannya? Ini Ustadz gimana bisa nemu jurus favorit yang cocok buat diri sendiri? Ya nggak tahu. Ini saya nggak bisa jawab yang ini. Ya. Pak Arfi itu ya setelah mendalami terus kemudian yang ini kok gue banget gitu. Jadi kok ini kok gue banget gitu. Ya seneng gitu, jatuh cinta. Nah, apa pesan-pesannya Pak Arfi ke teman-teman yang menyaksikan tayangan ini? Untuk sahabat magnet rezeki semua, apabila para sahabat sedang dalam keadaan down atau sedang dalam tekanan, disyukuri saja. Disyukuri. Karena itu adalah energi terbesar yang insya Allah akan berikan kepada kita semua. Allah, Masya Allah, mantap dah. Kayaknya kena banget nih kayaknya. Iya. Alhamdulillah. Ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin cukup sekian. Cukup ya, terima kasih banyak. Kita tepuk tangan sekali lagi buat Pak Arfi.
Masya Allah, terima kasih Pak Arfi. Ini banyak banget yang senang banget nih pengalamannya ya, luar biasa. Terima kasih Pak Arfi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Barakallah. Masya Allah, Alhamdulillah ya, ngabuburit kita nih luar biasa. Jadi teman-teman ya, jarang-jarang ya yang saya dapatkan tuh yang jurus favoritnya tuh detox. Detox rezeki ya, Masya Allah. Tapi ada loh di sini tadi yang ada komen, saya juga jurus favorit itu Ibu EN. Oh Ibu EN. Oh iya, Ibu EN suka ini. Saya Ustadz favoritnya detox rezeki ya. Itu saya juga pas ngisi lagi serak-seraknya itu suara itu ya. Cuma karena waktu itu udah komitmen gitu kan, aduh ya udah saya harus ngisi materi detox rezeki. Ternyata malah dalam itu ternyata materi. Bunda Ucu, pilih lagi siapa Bunda Ucu? Ya akhwat. Bunda Sawitri ya, harus mau ya, silahkan Bunda Sawitri, Masya Allah. Alhamdulillah. Oh ya, ini karena ngabuburit ya, ini bukan seminar ya. Jadi kalau ada yang mau kemana feel free aja ya, udah bebas ya. Materinya udah selesai tadi, sekarang mah ngabuburit ya, ngobrol. Nanti dipegang aja Bu. Ya. Ya jangan disambungin, jangan pokoknya nggak boleh ada direksi dari Bunda Ucu. Kita bebas aja. Assalamualaikum Bunda Sawitri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Bunda Sawitri tinggal di Bogor ya? Tinggal di Bogor. Maaf Ustaz, saya izin suami dulu. Abah. Oh iya siap, datang. Abah. Boleh Bah? Boleh Bah. Alhamdulillah udah dapat izin ya, Masya Allah. Mulia sekali ya. Bunda kenal ilmu magnet rezeki itu kapan ya? Masya Allah, ini tahun 2017. 2017. Waktu di Bandung. Di Bandung. Iya. Saat itu pas apa itu? Saat itu kami suami saya dapat bungkus permen. Waktu itu alhamdulillah dapat SK dari Kementerian BUMN waktu itu, diberhentikan dengan tiba-tiba menjadi direktur produksi di Abah ya? Ya Abah. Saat itu saya mendengar pas sedang di jalan di telepon, Bu, Abah diberhentikan dengan tiba-tiba. Allah. Saat itu saya menerimanya, oh ini terbaik dari Allah. Ini yang terbaik dari Allah. Itu waktu itu di mulut saja, hanya di mulut saya saja. Di hati kenapa gitu. Ya di hati masih mempertanyakan. Iya. Ya. Ini ada apa? Kenapa? Gitu. Setelah itu tiba-tiba saya lihat-lihat HP, ketemu dengan link Telegram Magnet Rezeki entah dari siapa waktu saat itu. Saya klik Telegramnya. Tuh, ini langsung. jadi hikmah buat teman-teman tuh ya. Share aja, kita nggak pernah tahu. Iya, ternyata ada orang yang dapetin hadiah dari share-nya kita. Ya, share aja gitu ya. Makanya Bunda Sawitri nggak tahu dari mana itu link gitu ya. Betul. Jangan-jangan malaikat tuh. Allah. Sedang nangis-nangisnya Ustaz Pas saat lagi itu. nangis-nangisnya. Iya. Saya klik langsung, saya mendengarkan semua audio, saya dengarkan. Saat itu juga Abah masih di jalan, masih di perjalanan. Ya sambil itu pas sampai, udah ini kita terima bahwa nanti kita ikut training Magnet Rezeki, langsung ikut daftar dengan Dr. Fikri. Iya. WA-an saya dengan beliau, kan di situ ada nomor beliau. Iya. WA-an dengan beliau panjang, ngobrol-ngobrol dengan Dr. Fikri. Terima kasih Dr. Fikri. Allah. Mudah-mudahan berkah Allah selalu untuk keluarga. Masya Allah. Karena dari situ, setelah dari situ ikut camp ke-9 dan suami saya ikut camp 14, kemudian ikut TFT juga, TFT 2 dan dari situ terus turun naik Ustaz, masih turun naik. Iya. Tapi saya yakin ada sesuatu nih, Allah pasti memberi sesuatu. Wow, kerennya itu apa saat itu? Karena baru, oh keren kan kata Ustaz gitu, harus diterima. Wow keren.
Tapi apa ini di balik ini semua? Iya, iya. Ternyata alhamdulillah beriringan dengan waktu, berbahagialah orang-orang yang diuji. Itu dapat garpu talanya begitu. Garpu talanya begitu. Allah. Dan saya pidato di waktu itu April 2017 kan Februari Februari diberhentikannya, April Maret ikut training Yeah. di Bandung. April saya pidato di depan sekitar 200 orang ibu-ibu perkebunan. Saya bilang ini terbaik dari Allah karena saya sudah garpu tala. Itu Ustaz. Jadi garpu talanya itu adalah ini yang terbaik yang Allah berikan untuk kami. Allah. Wallahu alam apa, ternyata sekarang terasa nikmat. Ya Rabbi, nikmat apa yang dirasakan? Jadi di Al-Quran kan ada bahwa Allah tidak akan menguji iman kita kalau belum diuji. Iya. Dan Allah akan memberikan pahala sabar, yaitu pahala yang tanpa batas. Dan di surat Al-Baqarah ayat 153 pun bahwa kita kalau yakin, iman, sabar dan menjalankan sholat akan bersama Allah. Di situ yang saya pegang di situ, Ustaz. Allah. Alhamdulillah kami sekarang merasa terus lebih tenang dan lebih bahagia. Lebih tenang dan lebih bahagia. Jadi hikmahnya diberhentikan itu. Alhamdulillah, dan memang saat itu harusnya 4 tahun lagi. Harusnya 4 tahun lagi untuk selesai, pensiun. pensiun. Tapi dipercepat sebenarnya Dipercepat oleh ini. Allah. Pensiun dipercepat. Betul. Malah nikmat ya. Iya. Masya Allah. Dan yang ajaibnya Ustaz, waktu camp 9 saya tulis di keramik, Iya. saya ingin umroh bersama keluarga. Alhamdulillah 2019 kemarin Allah izinkan bulan Oktober umroh bersama keluarga. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman ya, jadi kalau di camp yang offline ya, kita tuh di ujung dari materinya itu kita menuliskan hajat-hajat kita di keramik ya. Terus kemudian dijatuhkan bohlam gitu ya. Kan bohlam itu lemah ya. Sementara keramik itu kuat gitu ya. Tapi kalau Allah izinkan mah bisa terjadi kebalikannya gitu ya. Dan rata-rata yang menuliskan hajatnya di keramik itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu cuma salah satu wasilah, tentunya kita terus berdoa kepada Allah ya. Dan salah satunya Bunda Sawitri ya. Alhamdulillah. Sekarang umur berapa Bunda? 55. 55, masih muda ya, Masya Allah. Kalau dibandingin Mahathir Muhammad. Iya. Apa pesan-pesannya Bunda ke para pemirsa ini? Pesan-pesannya yaitu khususnya untuk kaum wanita, kita saat mendampingi suami, khususnya di saat suami sedang down, kita harus berpegang teguh pada Allah. Dan ayat garpu tala ini sangat sekali berguna, dan itu akan memperkuat kita untuk mendukung suami yang sedang tidak nyaman. Alhamdulillah, karena itu akan tarik menarik Ustadz sebetulnya. Iya, Dan iya. itu adalah hal yang saya alami, sangat berharga sekali. Saya bisa menyampaikan terus ke Allah, ya Allah, saya siap mendampingi suami saya saat senang, dan saat tidak senang pun saya siap mendampingi suami. Itu Ustaz. Allah. Masya Allah ya. Sakinah Amin ya selalu. Allah ya Rabbal Alamin. Aduh teman-teman semuanya, Masya Allah ya, ini banyak yang terharu nih sama Bunda ya, Bunda Sawitri ini, Masya Allah Alhamdulillah. ya, luar biasa. Berbahagialah bagi orang-orang yang diuji, berbahagialah orang-orang yang diuji dengan musibah ya. Saya masih bingung Pak Ustadz. Yang bingung pegangan ya. Pegangan kuat-kuat. Ya. Alhamdulillah. Diikutin aja yang masih bingung mah ya. Nanti ini mah ya, pembelajarannya memang mesti pelan-pelan ya. Langsung aja ke channel Telegram ya. Ke channel Telegram, nanti di sana bisa mengikuti pelan-pelan. Free semuanya. Iya. Ya, yang COMR yang mau serius nanti di ujung dari Ramadan ini ya, kita mau camp online Magnet Rezeki ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Ustadz, kami niat datang ke sini pun
bilang ke suami dan anak saya juga ikut, yuk kita, Mana anaknya? karena ini sedang di luar, Ah, lagi di luar. yuk kita berniat menjalankan perintah Allah, silaturahmi Allah. kepada Ustaz Nasrul dan teman-teman di Magnet Rezeki. Masya Allah. Alhamdulillah Allah sampaikan ke sini. Alhamdulillah. Abah terima kasih nih, Masya Allah. Mohon maaf apabila ada kelebihan dari kata-kata dari nafsu saya mohon Iya, dimaafkan. Masya Allah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, tepuk tangan dulu buat Bu Sawitri ya. Makasih Bunda ya. Sekali lagi ini ngabuburit ya, yang mau itu feel free aja, yang jalan atau kemana. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah dapatkan 2 orang, masih lama, masih 10 jam lagi buka. Ya, Bunda Ucu pilih satu lagi ya. Ustazah Heti itu dipilih sama Bunda Ucu. Harus taat ya. Sama Amir perjalanan. Ya. Ya. Mungkin nanti satu lagi yang bapak-bapak ya, Bunda Ucu yang pilih ya. Ya, silakan Ustazah Heti. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, ya begitu. Ya. Assalamualaikum Bunda Ustazah. Ya, beliau sekarang ini memimpin berapa sekolah ya sekarang ya? 8 ya? 9 Ustaz. 9 ya. 9 sekolah yang berada dalam satu naungan yayasan ya? Yayasan, Masya Allah. Gimana tuh ceritanya bisa? Atau itu yang mau diceritakan atau apa yang mau diceritakan silakan deh Bun. Kalau Ustazah mah. Ini mah permennya Ustaz. Oh, ada itu perjalanannya mah itu permennya. yang Masya Allah. Ini Ustazah Heti dari Sukabumi ya. Dan ini hari ini tadinya ya betul-betul Allah ya yang menggerakkan. Alhamdulillah saya diringankan, dilancarkan bisa hadir ke sini. Dari kemarin ngobrol sama teman, termasuk sama Bu Jaki. Duh pengen ketemu guru. Tiba-tiba ada undangan di Japri. Masya Allah, Allah izinkan hari ini, alhamdulillah. Allah. Ya saya kalau udah ngomong mana terjadi udah terlalu banyak Ustaz. Iya. Sampai Ini ya, saya inget tuh kejadian tuh Bunda Ucu ya. Nih mungkin saya ingetin aja satu nih. Waktu itu kasus makanan tuh ya. Makanan basi apa gimana ya? Iya di sekolah. Terus kemudian akhirnya ya pada protes tuh semua orang tua murid ya, wali murid kan banyak banget itu, ribuan gitu kan. Terus kemudian akhirnya ya mengalami badai lah gitu, badai komplain. Tapi Masya Allah ternyata ada sesuatu di baliknya. Mau tahu? Kita tunggu setelah paripara berikut ini. Nggak, langsung ya. Silakan Bunda Hati. Iya, ya Masya Allah, ini bekal yang luar biasa ya ilmu Magnet Rezeki itu. Saya menemukan ilmu itu, ini cara praktis kayak bypass lah Ustaz. Bypass banyak menjelaskan gitu ya, katakanlah menjelaskan bagaimana indahnya Islam, bagaimana Allah telah menyediakan sistem Islam yang demikian, solusi atas segala persoalan kita itu kadang nggak mudah. Teori itu udah tahu gitu. Teorinya udah tahu. Ilmunya tahu, begini harus sabar, harus begini. Tapi ya kadang kan banyak juga datang ke talim juga sering dan sebagainya. Tapi kok hidup nggak rubah-rubah gitu ya. Itu fenomena itu cukup banyak di masyarakat ya. Sampai ya Masya Allah ilmu Magnet Rezeki itu ternyata cukup sangat praktis sekali untuk bisa setiap mukmin itu menemukan gimana untuk dia bersama Allah menyelesaikan persoalannya gitu ya. Saya sendiri sebenarnya Ustaz kayak tadi ya kisah yang ya, salah satu gitu ya. Kita menghadapi hal-hal yang seperti itu nggak mudah, tapi Allah berikan kekuatan karena kita udah ngerasa bukan kita gitu loh, bukan kita sendiri menghadapi itu, tapi kita udah ngerasa bahwa kita libatin Allah, maka kita menghadapi sesuatu itu bersama Allah. Dan kalau udah kita ngelibatin sama Allah itu, Allah kasih ketenangan yang besar itu ya menurut kita gitu ya. Allah mudahkan kayak ketika tadi kasus seperti itu. Anak-anak disehatkan, insya Allah nggak ada satupun yang ini kena. Itu gimana sih kejadiannya kok bisa sampai akhirnya komplain begitu? Ya, berapa porsi itu?
4.000 ya. 4.000 porsi. Tapi yang jelas kami mengatakan bahwa itu betul-betul bukan nggak ada gitu ya, pernah nggak ada niat dari kita gitu kan. Iya. Itu ya biiznillah kalau kita ngelihat ini izin Allah aja skenario dan akhirnya kita menerima, kita minta maaf, kita tidak melakukan pembelaan apapun gitu ya, karena ya kita kembaliin aja sama Allah. Kita meminta mengembalikan kepada Allah dan akhirnya memang kalau saya melihat Allah yang menyelesaikan gitu. Iya, Bukan kita gitu ya, di titik itu Allah yang menyelesaikan. Ada juga cukup banyak, mungkin saya tuh orang tua gitu ya Ustadz ya, orang tua yang ya banyak sekian ribu gitu ya, sekian ribu orang tua kemudian punya persoalan anak dan sebagainya. Kadang ada beberapa yang mereka tuh udah mau pergi ke psikolog, ke psikiater gitu. Bismillah ngobrol gitu dengan saya, ya langsung insight langsung. Setelah saya, Ustazah tadinya saya tuh mau ke psikolog gitu. Ya dan itu bukan 1-2 kasus. Allah. Sampai saya melihat ini, Masya Allah, ini ilmu ini ketika ya dipahami dan dijalankan konsisten oleh siapapun gitu, maka ya kita sebetulnya ya hanya butuh Allah kan. Ya hanya butuh Allah dan sebenarnya ya kita tidak butuh banyak orang lain gitu untuk menyelesaikan itu. Saya takjub banget lah sampai ya tadi ya ilmu-ilmu lain bahkan yang harus kita pelajari gitu kan. Kita pelajari dengan keiban katakan menjadi psikolog, psikiater dan sebagainya dengan jurus magnet rezeki. Saya senang kan dengan dunia kuantum itu lekat banget lah sama Iya. Dan itu dahsyat gitu orang memahami dunia kuantum itu sampai ada ini seorang istri yang sudah lama tidak bisa menghubungi suaminya gitu ya. Dengan ilmu kuantum ini, dengan sholat taubat, itu langsung hanya berapa jam dihubungin suaminya. Allah. Udah berapa lama nggak kontakan berarti? Jadi bertahun-tahun. Ya pokoknya dia udah inilah dia udah nggak tahu lagi gimana cara bisa berhubungan menghubungi suaminya, ya. Dan itu hanya hitungan jam, kata saya nanti malam sholat. Udah sholat tahajud lalu ini sholat taubat gitu. Waktu itu 11:30 ketemu saya, dia nggak kuat nunggu malam, udah zuhur yang sholat. Sebelum asar dia nelfon saya, suaminya ngebungin. Gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu pokoknya udah ya ada dari yang itu ya, yang kanker gitu kan. Kanker. Teman-teman. Yang kanker waktu itu ada yang kanker. Ustazah Het ini sekarang kan mengajarkan ilmu magnet rezeki ke komunitas yang ada di Sukabumi, bahkan sampai mencoba untuk mencanangkan tekad Bunda Ucu ya, menjadikan Sukabumi kota magnet rezeki gitu. Iya benar loh ya. Alhamdulillah. Saking praktisnya ya. Itu jadi pada muter-muter gitu loh. Ini ada ilmu praktis loh. Ilmu praktis yang tanpa harus muter-muter. Masya Allah gitu, Allah berikan jalan keluar. Alhamdulillah. Ya, segudang itu, Masya Allah. Allah makanya. Jurusnya favoritnya Ustazah Heti apa? Saya perisai rezeki. Perisai rezeki. Iya. Buka perisainya, karena itu intinya ya. Karena itu kalau saya. Iya. Dan yang kata Ustaz sendiri kan yang lain itu kan turunan sebetulnya. Iya, betul. Jadi kita harus membawa ke sana dulu ya. Makanya sholat tobat, sholat hajat itu andalan banget saya kalau udah ada. Iya. Sholat taubat dan sholat hajat sebagai andalan ya. Andalan untuk masuk ke dunia kuantum. Tulis di komen ya. Sholat taubat, sholat hajat sebagai satu andalan untuk masuk ke dunia kuantum. Kalau udah masuk ke dunia kuantum itu apa aja yang kan dunia itu terbagi dua ya, dunia realita sama dunia kuantum. Dunia realita itu kelihatan, dunia kuantum nggak kelihatan, seperti sinyal kan nggak kelihatan. Nah kayak gitu tadi, suami gimana ya ini kok suami nggak kontak-kontak ya? Ya udah pakai sholat taubat, sholat hajat gitu. Begitu juga tadi tuh ribuan wali murid komplain ya, itu pakai sholat aja udah gitu ya? Iya. Pakai sholat hajat atau sholat taubat? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau saya ya. selalu paket udah, itu. Dia kayak sepasang itu ya. Iya. Sholat taubat, sholat hajat, terus kemudian malah dapat saya keingetan tuh. Waktu itu malah akhirnya orang-orang dapur malah jadi ngaji magnet rezeki ya. Betul.
Iya loh, jadi akhirnya gitu ya. Hikmahnya malah jadi pada ngaji magnet rezeki. Ngaji magnet rezeki, alhamdulillah, di orang tua, di guru-guru, alhamdulillah sekarang. Dan buku ini kan salah satu wajib. Oh, ini buku wajib ya? Oh iya. Jadi teman-teman semuanya, buku Rahasia Magnet Rezeki ini menjadi buku wajib di SIT Azkia ya. Sekolah Islam Terpadu Azkia. Jadi wajib semua harus mempelajari buku ini, dan ternyata dampaknya itu sekolahnya mengalami peningkatan prestasi ya Bun ya? Iya, sampai nasional. Sampai nasional ya? Juara 1 nasional juga. Juara 1 nasional. Saya ingat, alhamdulillah waktu itu dengan ini. Iya ya, Masya Allah. Bahkan nih teman-teman semua, salah satu berkah dari Azkia ini adalah salah satu seorang gurunya ya, guru dari Azkia gitu ya, sekarang menjadi penjual buku terbesar, buku Rahasia Magnet Rezeki ya. Masya Allah tuh ya, sampai akhirnya buku ini barusan nanti mau ditulis di sini Bunda, buku terlaris sepanjang masa. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Pengennya sih ya, harapannya mungkin buku ini rekomendasi buat kurikulum semua sekolah kalian. Ya Allah, Ustaz. Dan itu kita udah buktikan anak-anak tuh bisa menyerap. Anak-anak bisa menyerap. Bisa menyerap. Saya ada banyak testimoni dari anak-anak SMP, SMA gitu kan. Yang waktu itu pernah berapa kali saya upload juga testimoni mereka. Ketika mereka waktu itu pada belum ada yang kids ya atau teens dari Bunda Dina tuh belum. Kita kan waktu itu kan baru-baru ini ya. Kita udah lebih awal, dan itu Masya Allah. Masya Allah. Testimoni mereka di anak-anak tuh, apalagi anak-anak tuh kan lebih ini ya, perisainya lebih tipis gitu. Lebih tipis jadi mereka jadi lebih gampang. Aduh, udah itu mah. Allah. Masya Allah. Iya. Baik Ustazah, terima kasih banyak. Mungkin ada closing statement ke teman-teman semuanya? Ya, buat teman-teman semua, saya saat ini sebenarnya lebih menikmati itu memang bagaimana semakin banyak orang yang bisa menikmati kelezatan dari ilmu magnet rezeki. Allah. Ya. Jadi ketika kita memikirkan kepentingan banyak orang, insya Allah Allah yang akan menyelesaikan segala urusan kita gitu ya. Jadi jangan digenggam sama kita aja ilmu magnet rezeki itu ya. Jangan digenggam oleh kita saja, jangan dinikmati sampai keluarga kita, tapi bagaimana ilmu ini memang betul-betul bisa mendunia, kita bagikan kepada siapapun orang yang bertemu dengan kita atau dimanapun kita berada. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi aliran kebaikan kita ya, aliran energi positif kita ya, yang bisa dinikmati oleh banyak orang ya. Masya Allah. Baik Ustazah, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah, kita tepuk tangan dulu ya buat Ustazah. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Azkia makin sukses, makin berjaya ya, insya Allah ya. Dan saya masih ingat tuh, aduh tadi saya mau tunjukin foto anak-anak yang foto sama saya tuh, selfie tuh ya. Kayaknya senang banget. Magnet rezeki holik. Oke, terakhir satu lagi, Ayah Hafiz, mana Ayah Hafiz? Ya, Ayah Hafiz yang tunjuk. Ya, Ayah Hafiz yang tunjuk. Ya, mungkin karena Bu Sawitri udah, ya mungkin yang lain ya. Allah karim, tepuk tangan dulu ya. Masya Allah, silahkan ya. Ya, kita ngabuburit aja ini ya. Masya Allah, alhamdulillah. Teman-teman senang nggak nih acara begini ya? Masya Allah. Ini untuk lebih meyakinkan diri kita bahwa kita punya teman, punya sahabat. Seandainya nanti teman-teman punya kondisi bagaimana dengan berbagai macam story ini kan, akhirnya kita jadi punya keyakinan yang lebih menghadapi kehidupan ini. Perkenalkan, namanya? Nama saya Agus Sukmadi. Pak Agus Sukmadi. Tinggal di mana Pak Agus? Saya tinggal di Dramaga. Darmaga. Ya. Sebutannya Dramaga atau Darmaga? Dramaga ya. Dramaga. Ya. Kapan kenal ilmu magnet rezeki Pak Agus? Alhamdulillah saya pertama. Oh mohon maaf, ini dipegang. Alhamdulillah saya pertama kali ikut magnet rezeki itu di camp Bogor, camp 12 kalau saya. Camp 12 ya. Kalian berapa?
32. 32. Oh Mas. iya, camp 32. Waktu itu saya diperkenalkan Magnet Rezeki ini oleh istri saya. Oleh istri, baik Iya. banget istrinya ya Masya Allah. Hadiah terbaik itu memang ilmu. Bener, hadiah terbaik itu ilmu ya. Setuju nggak? Setuju, hadiah terbaik istri ngadiahin, Masya Allah. Ini saya bingung, ini apa sih ini? Gitu. Nah, gitu ya, dipaksa gitu ya. Paksa ya. Ini pasti ada maksudnya di istri ini. Udah mama aja lah yang ikut gitu. Iya. Enggak, ini harus berdua. Udah, pokoknya ya tinggal datang, tinggal semua dibayarin. Udah dibayar. Ya. Akhirnya saya alhamdulillah bisa ikut bertemu dengan teman-teman di Camp 32 Bogor. Kemudian ya alhamdulillah bisa waktu itu ikut pertama kali saya terkesan itu dengan Garputala. 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 Dengan Garputala itu waktu itu saya ada sedikit persoalan. Iya. Ada sedikit persoalan yang ya sebetulnya sampai sekarang pun ya sudah begitu aja berlalu gitu ya. Iya. Ya pada saat itu. Tapi pada saat persoalan itu lagi fresh-freshnya gitu ya, galau juga ya. Jadi pada saat itu kita ada ditawari untuk haji Furoda. Haji Furoda. Setelah semua biaya kita selesaikan, waktu itu 160 juta kalau nggak salah. 150 juta. 160 juta. 160 juta. Dan gagal berangkat. Allah, jadi nggak berhasil berangkat. Nggak berhasil berangkat. Nah ya pada sesi tahajud, Iya. di situ ada Garputala. Iya. Ada Garputala. Saya buka waktu itu saya hampir lupa, hampir tidak ingat ya ayatnya ayat berapa. Cuma pada saat pertama saya kali buka pertama ayat yang saya dapat itu semua milik Allah, apa yang di langit dan di bumi. Allah, semua milik Allah. Apa yang di Apa langit yang dan ada di di langit bumi. dan bumi. Jadi Allah tuh kayak state begitu ya. Iya. Terus kemudian apa rasanya tuh Pak? Ya, yang seperti yang saya cerita, tadinya yang nilai 10 turun jadi 7. Turun. Oh, baru turun 3 aja ya. Turun 3. Skor galaunya turun dari 10 ke 7. Iya. Tapi saya masih belum yakin Ustaz. Belum yakin. Iya, akhirnya apa sih, mungkin ini hanya Kebetulan. belum menerima dengan ayat yang saya dapat tadi. Iya. Soalnya semua lillahi ma fis samawati wa fil ard. Artinya ya udahlah. Enggak usah diikhlaskan saja. Iya. Saya Garputala sendiri lagi Ustaz. Oh, Garputala. Maksudnya Itu kan yang bareng-bareng. Iya, dari Iya. bareng-bareng. Akhirnya Ini Garputala sendiri. wah saya belum yakin nih. Saya Garputala sendiri tanpa apa maksudnya pada saat itu juga Iya. saya Garputala lagi. Kemudian dapat lagi ayat yang kedua. Waktu itu ya suratnya saya juga Nggak ingat. sudah tidak ingat lagi. Ternyata ayat yang kedua pun sama ayatnya. Sama nadanya. Lillahi ma fis samawati wa fil Semua ard. yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Milik Allah. Allah. Akhirnya dari situ ya sudah sampai sekarang kita terima dengan lapang gitu Iya. sampai kita jelaskan begitu saja. Tapi yang paling berkesan lagi dalam sesi seminar itu adalah ketika memecahkan bohlam lampu di atas Iya. di atas keramik. Iya. Di situ semua saya tulis apa yang menjadi cita-cita dan keinginan saya. Allah. Kalau nggak salah ada 6 di situ. Iya. Ada 6. Waktu itu 2019 atau 2018 ya, di Bogor tuh. Alhamdulillah pecah Ustaz. Pecah. Dan belum lama ini kurang lebih 2 minggu yang lalu Ustaz, ya, saya diam-diam itu pecahan keramiknya kan saya simpan di atas lemari. Iya. Saya baca lagi, sudah tercapai semua. Allah. Enam-enamnya tercapai itu ya. Enam-enamnya, Padahal Ustaz. cuma ditaruh aja gitu ya. Taruh aja, Ustaz. Itu dalam waktu 2 tahun. Dan saya tidak pernah mengingat-ingat itu. Nggak pernah nginget-nginget ya. Itu berjalan Masya begitu Allah. saja. Dan salah satunya waktu itu cita-cita saya adalah
saya ingin membebaskan tanah yang di samping majelis kami, Iya. gitu ya. Cita-cita kami itu nanti untuk dibangun pondok pesantren. Allah. Dan alhamdulillah itu sudah Terwujud. Itu yang luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh ya, mungkin ini karena waktu ada pesan closing statement dari Pak Agus ke teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman semua, yakinlah dengan ilmu magnet rezeki ini, sebab memang ilmu magnet rezeki ini adalah ilmu yang benar-benar datang dari Allah melalui Rasulullah. Jadi tidak usah ragu lagi untuk menjalankan ilmu ini. Insya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Yuk kita tepuk tangan dulu buat Pak Agus. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Agus. Barakallah ya. Karena waktu jugalah yang membatasi kita ya. Sebentar lagi kita akan memasuki waktu berbuka puasa ya. Alhamdulillah semua sudah standby ya dengan makanannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita di hari ini. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, mudah-mudahan ya pertemuan kita hari ini bermanfaat. Saya juga ingin mengucapkan selamat berbuka puasa bagi teman-teman semuanya. Bismillah, insyaallah kita akan ketemu esok hari. Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti camp online Magnet Rezeki spesial Ramadan, ya silahkan nanti menghubungi certified trainer Magnet Rezeki terdekat di kota Anda atau lihat di Telegram ya. Nanti di sana ada informasi untuk mengisi formulirnya ya. Dan bismillah ya, sekarang jam 17.46, kita buka jam berapa ya? 51.52 ya. Baik, alhamdulillah. Yuk sama-sama kita zikir bareng-bareng. Ya. Mungkin yang ini dimatiin aja Farahat. Ya. Nah, ini digedein sedikit boleh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ini kecepatan kayaknya, 1 menit lagi. Kita pejamkan mata sebentar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Inilah kami ya Allah, kami persembahkan ya Allah pahala puasa ini ya Allah kepadamu ya Allah. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Puasa adalah untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Maka terimalah amalan ibadah puasa kami hari ini ya Allah. Walaupun banyak bolong-bolong ya Allah, ibarat sutra yang masih banyak kelemahan ya Allah. Kami berdagang kepadamu ya Allah, memberikan barang yang tidak baik ya Allah. Tapi tolong ya Allah, terimalah persembahan kami ini ya Allah. Dan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim berharap agar dengan puasa ini kami diampuni seluruh dosa-dosa kami. Dan kami khususnya juga hadiahkan puasa ini, pahala puasa hari ini. Sebutkan nama orang yang paling dicintai untuk kita berikan juga pahala puasa ini hari ini. Kita kirimkan pahala ini mungkin kepada ibunda kita, mungkin kepada ayahanda kita, mungkin kepada istri suami kita, mungkin pada satu anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga sampaikan pahala ini kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu